Ini marhab ini, kalau kata orang Yahudi kalau marhab ada di satu peperangan pasti menang. Dan marhab ini sudah diberitahu oleh orang-orang pintar, dia nggak bakalan terbunuh kecuali sama seseorang laki-laki yang bernama Haidar. Katanya, siapa nama kamu? Ketika Sayyidina Ali mengatakan, ana Ali bin Abi Thalib, maka siap-siap mati. Kata siapa? Kata marhab. Ketika Sayyidina Ali membuka pedangnya, Sayyidina Ali membaca syair. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ana alladhi sammatni ummi bihaidarah, saya ini adalah seorang yang dilahirkan oleh ibuku dan dia menamakanku ketika lahir dengan nama Haidar. Ali al-Haidar, Ali Haidar. Kalaithi ghabatin, seperti singa yang di ghabah, di hutan. Karihil mandarah, seram rupanya. Akhirnya dia katakan, laqad ana waqtul maut. Kata siapa? Kata marhab, sekaranglah datangnya waktu kematian saya. Maka dibunuh marhab oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Sayyidina Ali sempat terjatuh. Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mengambil tamengnya belah. Karena apa? Pedang marhab yang begitu tajam. Maka apa yang diambil oleh Sayyidina Ali? Benteng yang ada Khaybar itu diambil oleh Sayyidina Ali, sehingga dijadikan tameng oleh Sayyidina Ali. Sehingga setelah peperangan katanya diangkat oleh 8 sahabat nggak kuat. Sayyidina Ali tangan kiri. Ya, ada yang mengatakan itu memang kekuatan Sayyidina Ali, ada yang mengatakan orang kalau sudah dalam keadaan begitu apa saja mampu. Ya, apa saja kuat. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kekuatannya luar biasa. Rasulullah baru pulang nih membawa kemenangan. Ya, ketika itu aktor utama diantaranya siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau bunuh seorang laki-laki bernama Marhab. Ini Marhab ini, kalau kata orang Yahudi kalau marhab ada di satu peperangan pasti menang. Dan marhab ini sudah diberitahu oleh orang-orang pintar, dia nggak bakalan terbunuh kecuali sama seseorang laki-laki yang bernama Haidar. Maka sebelum dia perang, dia tanya, Masmuk, siapa nama kamu? Ismi Amr. Siap-siap mati kamu. Masmuk, siapa nama kamu? Hisham. Siap-siap mati kamu. Ketika Sayyidina Ali ditanya dulu, karena dia sebelum perang pasti nanya, karena dia yakin sama ucapan orang-orang pintar sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Banyak ucapan-ucapan gitu yang bilang bahwa dia ini begitu, atau sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi. Maka katanya, siapa nama kamu? Ketika Sayyidina Ali mengatakan, ana Ali bin Abi Thalib, maka siap-siap mati. Kata siapa? Kata marhab. Ketika Sayyidina Ali membuka pedangnya, Sayyidina Ali membaca syair, ana alladhi sammatni ummi bihaidarah kalaithi ghabatin karihil mandarah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ana alladhi sammatni ummi bihaidarah, saya ini adalah seorang yang dilahirkan oleh ibuku dan dia menamakanku ketika lahir dengan nama Haidar. Ali al-Haidar, Ali Haidar. Kalaithi ghabatin, seperti singa yang di ghabah, di hutan. Karihil mandarah, seram rupanya. Akhirnya dia katakan, laqad ana waqtul maut. Kata siapa? Kata marhab, sekaranglah datangnya waktu kematian saya. Maka dibunuh marhab oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Sayyidina Ali sempat terjatuh. Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mengambil tamengnya belah. Karena apa? Pedang marhab yang begitu tajam. Maka apa yang diambil oleh Sayyidina Ali? Benteng yang ada Khaybar itu diambil oleh Sayyidina Ali, sehingga dijadikan tameng oleh Sayyidina Ali. Sehingga setelah peperangan katanya diangkat oleh 8 sahabat nggak kuat. Sayyidina Ali tangan kiri. Ya, ada yang mengatakan itu memang kekuatan Sayyidina Ali, ada yang mengatakan orang kalau sudah dalam keadaan begitu apa saja mampu. Ya, apa saja kuat. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kekuatannya luar biasa. Nah, ketika pulang ke kota Madinah, Rasulullah dapati Ja'far, Asma binti Umais, orang-orang dari Habasyah sudah nyampe. Sayyidina Rasulullah SAW katakan kepada Sayyidina Ja'far apa? La adri bi ayyihima afrah, bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Rasulullah SAW membuat senang Sayyidina Ja'far. Dia katakan apa? La adri, saya tidak tahu, bi ayyihima afrah, untuk yang mana saya harus senang dahulu? Bi fathi Khaybar, apa karena menang peperangan Khaybar, am bi qudumi Ja'far, atau gara-gara Ja'far bin Abi Thalib datang. Sayyidina Ja'far ini istrinya namanya Asma binti Umais, sahabat wanita yang terkenal keberkahannya. Menikah dengan Sayyidina Ja'far, punya anak diantaranya Abdullah namanya. Abdullah bin Ja'far itu ibunya siapa namanya? Asma binti Umais. Sayyidina Ja'far tahun 8
bulan Jumadil Awal meninggal. Tahun 8 bulan Jumadil Awal, peperangan Mu'tah, beliau meninggal. Setelah meninggal istrinya menjanda, tinggal seorang diri. Tapi beliau ini orang yang Asma binti Umais ini anak perempuan yang paling barokah. Nabi yang bilang ibunya ini ibu paling barokah. Kenapa kok ibunya bisa barokah? Karena ibunya nikah bukan sekali. Dan anak-anaknya bukan orang biasa-biasa saja. Ini Hindun binti Auf menikah dengan seorang laki-laki bernama Khuzaimah. Siapa suaminya? Khuzaimah. Lahirlah anak putri perempuan, anaknya perempuan, namanya Zainab binti. Siapa Zainab binti Khuzaimah ini? Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti Hindun yang Rasulullah katakan banyak berkahnya ini apanya Nabi? Mertuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Hindun suaminya Khuzaimah meninggal. Menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Al-Harith. Siapa suaminya? Al-Harith. Al-Harith punya putri namanya Maimunah bintil Harith. Apanya Nabi? Istrinya Nabi. Zainab binti Khuzaimah, Maimunah bintil Harith, saudara satu ibu. Zainab binti Khuzaimah istri Nabi yang paling pertama meninggal setelah Siti Khadijah. Ya, jadi Rasulullah SAW masih hidup, istrinya udah meninggal. Makanya kalau nikah dua-duanya adik kakak boleh nggak? Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, nggak boleh walaupun satu ibu. Jadi Hindun binti Auf menikah dengan Khuzaimah, punya anak Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah dinikahi oleh Nabi dan beliau meninggal. Kemudian Hindun yang barakah ini nikah lagi sama Al-Harith. Punya putri siapa? Maimunah, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Harith punya anak juga namanya Lubabah Al-Kubra. Lubabah Al-Kubra ini dinikahi oleh Al-Abbas, paman Nabi. Punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Berarti Abbas paman Nabi, apanya Hindun? Mantunya juga. Rasulullah apanya Hindun? Mantunya juga. Berarti Abdullah bin Abbas apanya Hindun? Cucunya. Paham toh? Kemudian beliau punya anak juga Lubabah As-Sughra. Nikah dengan Al-Walid ibn al-Mughirah, pendekarnya kufar Quraisy yang tidak masuk Islam. Tapi dia punya anak namanya Khalid ibn Walid. Jadi Khalid bin Walid dan Abdullah bin Abbas ini sering di rumahnya Siti Maimunah, istrinya Nabi. Kalian belum tahu mungkin kenapa kok ini bisa sering di rumah istrinya Nabi. Sekarang kalian tahu. Ini khalahnya, bibinya sendiri. Karena Maimunah, Lubabah Al-Kubra, Lubabah As-Sughra adik kakak. Maimunah ini nikah sama Nabi, Lubabah Al-Kubra nikah sama Sayyidina Abbas, Lubabah As-Sughra menikah sama Al-Walid ibn al-Mughirah. Hebat enggak kira-kira Hindun binti Auf? Meninggal lagi suaminya Al-Harith, nikah lagi sama seorang laki-laki namanya Umais. Siapa namanya? Umais. Punya anak dua. Anak pertama namanya Arwa. Arwa menikah dengan Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah mantunya Hindun binti Auf. Punya anak satu lagi yang terakhir yang paling kecil namanya Asma binti Umais. Beliau ini adalah siapa? Istrinya Sayyidina Ja'far yang punya anak setelah itu namanya Abdullah. Asma binti Umais ini ngikutin ibunya keberkahan. Asma binti Umais tahun 8 suaminya meninggal menjanda. Anaknya ada kalau nggak salah 3. Abdullah, Aun sama siapa. Akhirnya meninggal Sayyidina Ja'far, apa yang berlaku? Sayyidina Abu Bakar datang. Setelah Ruman meninggal, ibunya Ruman istrinya Sayyidina Abu Bakar, ibunya Siti Aisyah meninggal, mendatangi rumahnya Asma, meminta Asma untuk dijadikan istri. Akhirnya Asma binti Umais jadi istri Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi istrinya siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berarti mantunya Hindun ini siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Punya anak namanya Muhammad bin Abi Bakar. Itu seorang tabi'in yang terkenal. Ya, mungkin sering kita dengar namanya Muhammad bin Abi Bakar.
Ini bukan satu ayah satu ibu sama Siti Aisyah, tidak, tapi beda ibu. Ibunya Muhammad siapa namanya? Asma binti Umais. Sayyidina Abu Bakar meninggal lagi. Hanya 2 tahun setengah Sayyidina Abu Bakar meninggal lagi, akhirnya menjanda lagi Asma binti Umais. Sayyidina Ali datang meminta Asma binti Umais untuk dijadikan istrinya. Akhirnya lahirlah seorang anak bernama Yahya. Di antaranya anak Sayyidina Ali, Yahya itu dari siapa? Dari ibu yang bernama Asma binti Umais. Orang-orang terkadang bingung. Ada waqatul Jamal, ada peperangan unta antara percekcokan antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali. Ketika dicari-cari tahu, Sayyidina Aisyah dipimpin oleh Sayyidina Aisyah dan rombongan Sayyidina Ali dipimpin oleh Muhammad bin Abi Bakar. Kok bisa adik kakak bertentangan? Harusnya Muhammad ini bantuin kakaknya yang perempuan. Kok malah di rombongan Sayyidina Ali? Sekarang kita tahu, karena ibunya siapa? Asma binti Umais. Ketika cerai dengan ketika ditinggal mati oleh Sayyidina Abu Bakar, Muhammad yang masih bayi itu dididik sama siapa? Bapak barunya siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib sama istrinya. Jadi sekarang masuk akal atau tidak? Muhammad bin Abu Bakar ketika itu fi saffi Ali, ketika itu bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, karena apa? Karena memang beliau anak tirinya Sayyidina Ali, dan memang dari kecil di lingkungan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina putri Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena beliau satu ibu dengan Sayyidina Ali, dengan putra-putra Sayyidina Ali dari ibunya yang bernama Asma binti Umais. Kenapa kita berbicara ke tempat yang sangat jauh itu? Karena kita mau menceritakan tentang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Namun waktunya sudah begitu malam. Insyaallah nanti hadisnya kita akan bahas di perjumpaan yang akan datang. Wallahu